Halo sahabat tinta kehidupan, selamat datang di kisah inspiratif yang nyata di kehidupan kita. Bersedekah, subscribe-lah ke channel ini agar menjadi pahala untuk sahabat semua, dan saya doakan yang telah subscribe channel ini diberikan rezeki yang melimpah, amin. Jangan lupa juga kita menuliskan sholawat di kolom komentar sebagai penghormatan kita kepada Nabi besar kita. Terima kasih. Di sebuah desa kecil, tersiar kabar yang menggemparkan tentang seorang kakek berusia 80 tahun, Pak Harun, yang menikahi dua gadis muda, Sinta yang berumur 16 tahun dan Rina yang berumur 18 tahun. Kisah ini segera menjadi perbincangan hangat di masyarakat, mengundang berbagai reaksi, mulai dari kecaman hingga simpati. Pak Harun adalah seorang pensiunan guru yang dihormati di desa. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana, sabar, dan dermawan. Selama puluhan tahun, ia mengabdikan dirinya untuk mendidik anak-anak desa, termasuk mendidik Sinta dan Rina ketika mereka masih kecil. Setelah pensiun, Pak Harun hidup sederhana di rumahnya yang kecil namun nyaman. Ia memiliki beberapa bidang tanah yang ia sewakan kepada petani lokal. Dan uang sewa tersebut menjadi sumber penghasilannya. Pak Harun memiliki 3 anak yang sudah menikah dan hidup mandiri di kota-kota besar. Meskipun anak-anaknya sering membujuknya untuk tinggal bersama mereka di kota, Pak Harun lebih memilih untuk tetap tinggal di desa, di mana ia merasa lebih dekat dengan alam dan masyarakat yang ia cintai. Sinta dan Rina adalah 2 bersaudara yang tinggal bersama ibu mereka, Bu Tini, di sebuah rumah sederhana di tepi desa. Ayah mereka meninggal beberapa tahun lalu karena sakit, meninggalkan keluarga ini dalam kondisi ekonomi yang sulit. Bu Tini, yang hanya seorang ibu rumah tangga, berjuang keras untuk membesarkan kedua putrinya dengan berjualan makanan kecil di pasar. Sinta dan Rina adalah 2 bersaudara yang tinggal bersama ibu mereka, Bu Tini, di sebuah rumah sederhana di tepi desa. Ayah mereka meninggal beberapa tahun lalu karena sakit, meninggalkan keluarga ini dalam kondisi ekonomi yang sulit. Bu Tini, yang hanya seorang ibu rumah tangga, berjuang keras untuk membesarkan kedua putrinya dengan berjualan makanan kecil di pasar. Sinta, yang berumur 16 tahun, adalah gadis yang cerdas dan penuh semangat. Ia memiliki cita-cita tinggi untuk menjadi seorang perawat dan ingin membantu orang-orang yang membutuhkan. Namun, kondisi ekonomi keluarga membuatnya sulit untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Rina, yang berumur 18 tahun, adalah gadis yang lembut dan penyayang. Ia membantu ibunya berjualan di pasar dan terkadang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah-rumah tetangga. Rina memiliki hati yang besar dan selalu ingin membantu orang lain, meskipun ia sendiri memiliki banyak keterbatasan. Pak Harun pertama kali bertemu dengan Sinta dan Rina ketika mereka masih kecil. Ia sering melihat mereka bermain di sekitar rumahnya dan merasa simpati dengan kondisi keluarga mereka. Sebagai seorang guru yang peduli, Pak Harun sering memberikan buku-buku bekas dan alat tulis kepada Sinta dan Rina. Ketika Sinta dan Rina beranjak remaja, Pak Harun semakin sering membantu keluarga mereka. Ia memberikan sumbangan secara rutin dan bahkan membantu membiayai pendidikan Sinta dan Rina. Perlahan-lahan, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dekat. Sinta dan Rina menganggap Pak Harun sebagai sosok ayah dan kakek yang mereka rindukan. Suatu hari, Sinta dan Rina mengungkapkan kepada Pak Harun bahwa mereka merasa terbebani dengan kondisi ekonomi keluarga mereka. Mereka ingin mencari cara untuk membantu ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Pak Harun, yang sejak awal sudah menaruh simpati pada kedua gadis itu, merasa terharu dan ingin membantu lebih dari sekadar materi. Setelah melalui banyak pertimbangan dan diskusi panjang, Pak Harun membuat keputusan yang mengejutkan. Ia menawarkan untuk menikahi Sinta dan Rina. Tujuannya, menurut Pak Harun, adalah untuk memberikan perlindungan dan masa depan yang lebih baik bagi kedua gadis itu dan keluarganya. Saya sudah tua, tapi saya masih bisa memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada kalian, kata Pak Harun kepada Sinta dan Rina.
Dengan menikah, kita bisa hidup bersama sebagai satu keluarga dan saya bisa membantu kalian secara hukum dan sosial. Sinta dan Rina, setelah berdiskusi dengan ibu mereka, akhirnya setuju dengan proposal Pak Harun. Mereka melihatnya sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi yang mereka hadapi. Meskipun usia Pak Harun jauh lebih tua, mereka percaya bahwa ia adalah orang yang baik dan tulus. Bu Tini, ibu Sinta dan Rina, meskipun awalnya merasa canggung, akhirnya menerima keputusan kedua putrinya. Ia percaya bahwa Pak Harun adalah orang yang baik dan akan memberikan perlindungan yang mereka butuhkan. Ia juga merasa bahwa dengan menikah, Sinta dan Rina akan memiliki masa depan yang lebih baik. Pernikahan Sinta dan Rina dengan Pak Harun dilangsungkan secara sederhana di rumah keluarga Sinta. Meskipun sederhana, acara tersebut dihadiri oleh beberapa kerabat dekat dan tetangga. Upacara pernikahan dilakukan sesuai dengan adat istiadat setempat, dengan harapan bahwa pernikahan ini akan membawa berkah dan kebahagiaan bagi semua pihak. Namun, kabar tentang pernikahan ini segera menyebar di desa dan menimbulkan berbagai reaksi. Beberapa orang mengutuk keputusan Pak Harun, menganggapnya sebagai tindakan yang tidak pantas dan eksploitatif. Mereka beranggapan bahwa seorang kakek seharusnya tidak menikahi gadis-gadis muda, apalagi dua orang sekaligus. Bagaimana mungkin seorang kakek menikahi dua gadis muda? Ini tidak benar, kata salah satu tetangga. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pernikahan ini? Apakah ada motif tersembunyi? Tanya yang lain. Namun, ada juga yang memahami dan mendukung keputusan Pak Harun. Mereka melihatnya sebagai tindakan altruistik, di mana Pak Harun ingin membantu keluarga Sinta dan Rina dengan cara yang ia bisa. Beberapa orang tua di desa bahkan memuji Pak Harun atas kebaikannya dan menganggapnya sebagai sosok yang dermawan. Ibu Sinta dan Rina, meskipun awalnya merasa canggung, akhirnya menerima keputusan kedua putrinya. Ia percaya bahwa Pak Harun adalah orang yang baik dan akan memberikan perlindungan yang mereka butuhkan. Setelah menikah, Sinta dan Rina pindah ke rumah Pak Harun. Mereka beradaptasi dengan kehidupan baru mereka, meskipun awalnya merasa canggung dan tidak terbiasa. Pak Harun, dengan kebijaksanaan dan kasih sayangnya, berusaha membuat Sinta dan Rina merasa nyaman dan dihargai. Jangan khawatir, kalian akan selalu menjadi bagian dari keluarga ini, kata Pak Harun kepada Sinta dan Rina. Kita akan melewati semua ini bersama-sama. Sinta dan Rina, di sisi lain, berusaha untuk membalas kebaikan Pak Harun dengan cara mereka sendiri. Mereka membantu Pak Harun dalam pekerjaan rumah tangga, menemani dan merawatnya di usia senjanya. Mereka juga mulai terlibat dalam kegiatan sosial di desa, membantu orang-orang yang membutuhkan. Perlahan-lahan, kehidupan Sinta dan Rina mulai membaik. Pak Harun, dengan pengalamannya dan sumber daya yang dimilikinya, membantu mereka dalam berbagai hal. Ia membiayai pendidikan Sinta dan Rina, memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Meskipun awalnya banyak yang skeptis, pernikahan ini mulai mendapatkan penerimaan dari sebagian masyarakat. Beberapa orang bahkan melihatnya sebagai contoh nyata dari kasih sayang dan pengorbanan. Sinta dan Rina, dengan dukungan Pak Harun, mulai membangun kehidupan baru mereka dengan penuh harapan. Namun, tidak semua berjalan mulus. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Sinta, Rina, dan Pak Harun. Beberapa tetangga masih bersikap skeptis dan bahkan ada yang mencoba untuk menghasut dan memprovokasi. Ada juga beberapa masalah internal, seperti perbedaan pendapat dan konflik kecil yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Pak Harun, dengan kebijaksanaannya, selalu berusaha untuk menengahi dan menyelesaikan masalah dengan cara yang adil. Sinta dan Rina, dengan kesabaran dan kasih sayangnya, belajar untuk saling mendukung dan memahami. Pelajaran penting yang mereka dapatkan adalah bahwa cinta dan kasih sayang tidak selalu harus didasarkan pada usia atau status sosial. Yang lebih penting adalah saling pengertian, komunikasi, dan komitmen untuk membangun kehidupan bersama yang harmonis.
Kisah Sinta, Rina, dan Pak Harun menjadi inspirasi bagi banyak orang. Meskipun pernikahan mereka kontroversial, mereka berhasil membuktikan bahwa dengan kasih sayang dan komitmen, semua tantangan bisa diatasi. Mereka membangun keluarga yang harmonis, di mana setiap anggota saling mendukung dan memahami. Pak Harun, meskipun sudah tua, merasa bahagia dan bersyukur atas kehadiran Sinta dan Rina dalam hidupnya. Ia merasa bahwa hidupnya menjadi lebih berarti dan penuh warna. Sinta dan Rina, di sisi lain, merasa bersyukur atas perlindungan dan kasih sayang yang diberikan oleh Pak Harun. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta dan kasih sayang bisa datang dalam berbagai bentuk. Yang penting adalah bagaimana kita menerima dan menghargai perbedaan, dan berusaha untuk membangun kehidupan yang lebih baik bersama-sama. Kisah Sinta, Rina, dan Pak Harun adalah kisah tentang cinta, kasih sayang, dan pengorbanan. Meskipun pernikahan mereka tidak biasa dan kontroversial, mereka berhasil membuktikan bahwa dengan komunikasi, saling pengertian, dan komitmen, semua tantangan bisa diatasi. Mereka membangun keluarga yang harmonis, di mana setiap anggota saling mendukung dan memahami. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa dalam hidup, kita harus selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan dan tidak terburu-buru dalam menghakimi. Setiap orang memiliki cerita dan alasan sendiri, dan yang penting adalah bagaimana kita saling menghargai dan memahami. Dengan demikian, kisah Sinta, Rina, dan Pak Harun menjadi contoh nyata dari kehidupan yang penuh kasih sayang dan pengorbanan, di mana setiap orang berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang mereka cintai.